sahabat-sahabat Mapurina dan sahabat-sahabat Kerapu yang saya hormati. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang saya yakin sahabat-sahabat semua sudah mengenalnya. Beliau cukup lama di Senayan. Saat sekarang ini masih menjadi anggota Komisi 4. Jadi selama 4 periode menjadi anggota Komisi 4 yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanian. Periode sebelumnya beliau pernah mencicipi satu periode selama 5 tahun tentunya di Komisi 5 yang menangani masalah UMKM. Nah, tentu aja UMKM itu juga tidak jauh-jauh dengan pertanian. Siapakah beliau itu? Saya perkenalkan ke sahabat-sahabat semuanya. Beliau adalah Pak Mindo Sianiban. Selamat siang Pak Mindo. Selamat siang Mas. Gimana kabarnya? Baik, sehat. Ya. Saya disebutkan Kerapu tadi, saya lihat ini Kerapu. Nih. Iya. Kerapu. Koncolnya rambut putih. Memang saya koncolnya rambut putih karena rambut putih ini, beliau ini 2004-2007 itu mendalangi pertanian. Jadi bukan hal yang aneh buat beliau masalah pertanian. Wah, 2004-2007 di Komisi 4 beliau. Dan kebetulan beliau juga Dewan Pembina Mapurina. Waktu itu memberikan sambutan cukup panjang pas pelantikan ngurus Mapurina di Jawa Tengah. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama konconnya rambut putih. Meskipun sekarang ini rambutnya rambut hitam. Nah, kita akan bincang-bincang apa ini Pak Mindo? Kira-kira kalau kita kembali ke ini pidato Bung Karno pada tahun 52 pada saat peletaan batu pertama ini pembangunan kampus IPB, Bung Karno itu pernah menyatakan bahwa pangan adalah mati hidupnya suatu bangsa. Jadi kita ingin bicara masalah ketahanan pangan yang tentu aja sekarang ini sangat relevan kita bicarakan. Apalagi beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden Republik Indonesia juga menyatakan arti pentingnya untuk mengejar agar kedaulatan pangan bisa segera kita capai. Nah, bagaimana komentar Pak Mindo mengenai kedaulatan pangan ini untuk ke depan? Ya, sebagaimana tadi disampaikan Pak Daryanto dan beliau tentang apa yang disampaikan oleh Bung Karno, pangan adalah mati hidupnya satu bangsa, itu 71 tahun lalu. Bayangkan beliau begitu visionernya, visionernya. Mati hidupnya suatu bangsa, pangan itu mempengaruhi, kan begitu. Jadi bisa dibayangkan 70 tahun silam sudah mewanti-wanti warganya, rakyatnya tentang hal ini. Nah, kita lihat dalam keadaan sekarang ini relevansinya. Kita lihat, begitu ada perang, tidak di Indonesia, tidak di Indonesia, berpengaruh terhadap pangan kita. Betul sekali. Ya, berpengaruh terhadap pangan kita, berpengaruh terhadap pangan kita dalam berbagai hal. Itu bisa pengaruh karena untuk menunjang produksi pangan dibutuhkan pupuk. Pupuk itu tidak semua bisa dibuat dari Indonesia. Bahan bakunya tiap negara kan beda-beda. Tuhan menganugerahkan itu kan begitu ya. Dan memang dalam hal ini yang berperang sekarang antara Ukraina dan Rusia itu sangat mempengaruhi pupuk urea, pupuk fosfat, dan pupuk kalium. Untuk siapa? Bukan hanya untuk Indonesia, untuk dunia.
Ya, Kan betul, begitu. betul sekali. Untuk dunia. Nah, kalau pangan kita terlalu banyak tergantung pada luar dalam hal-hal seperti sekarang ini, kita akan lebih disusahkan. Contoh misalnya, kalau sudah disadarkan pada 70 tahun silam bahwa pangan itu ya menyangkut hidup matinya suatu bangsa, maka harus diartikan lebih rinci, pangan itu harus diproduksi oleh Indonesia, oleh dalam negeri. Kita mempunyai suatu keputusan yang tergesa-gesa menurut saya, ya. Kita melakukan diversifikasi pangan yang bahan bakunya pangan itu bukan dari lokal, bukan dari Indonesia. Jadi tahun 70-an akhir atau 80 awal kita diperkenalkan dengan penggunaan terigu, gandum. Ya. Ya. Nah, tanaman gandum ini nggak hidup di Indonesia. Sementara kita, ya, hampir tidak ada lagi loh, termasuk seluruh teman-teman yang melihat podcast ini, sudah tidak ada yang bebas dari makan mie, tidak ada yang bebas dari makan mie instan. Dari mana bahan bakunya itu? Itu impor. Nah, menarik sekali. Sebenarnya di Indonesia itu ada tanaman-tanaman yang juga bisa menjadi substitusi untuk gandum. Misalnya saja sorghum, cassava. Kenapa ya kok nggak dikembangkan ya? Padahal program-program Kementerian Pertanian sebenarnya sudah memberikan dorongan kepada dua ini komoditas itu yang notabene itu bisa dipergunakan untuk mengganti terigu untuk membuat supermie dan yang lain-lainnya. Kira-kira kenapa itu, Pak Mindo ya? Ini memang harus gerakan. Sudah lebih dari 3 tahun yang lalu, kami di PDI Perjuangan dan kepala-kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan, wabil khusus kepala daerah itu anggota PDI Perjuangan, ada 10 bahan pangan yang diarahkan Ibu Mega untuk ditanam sebagai pendamping beras. Bukan pengganti ya, pendamping beras. Ini harus jadi gerakan. Ya toh. Nah, PDI Perjuangan hanya memberikan contoh. Ya, kalau gerakan itu tidak cukup hanya gerakan rakyat, harus ada pendanaan dari pemerintah juga untuk hal yang seperti itu. Karena jelas sekali tujuannya ini. Contoh saja misalnya ya, bahkan kadang-kadang dibutuhkan aturan. Tadi mengatakan cassava. Ya, tepung terigu itu kan dari gandum 100%. Kalau tepung gandum ini disubstitusi 25-30% dengan mokaf, modified cassava, ya, modified itu rantai karbonnya cassava itu sudah dipotong begitu, makanya itu modified cassava. Itu dalam mie instan tidak akan merubah taste dan dan tekstur. Iya. Ya, ini mestinya diwajibkan. Menarik sekali. Produsen itu, jangan nanti masyarakat sudah membuat begitu, ya tiba-tiba harga terigu dianggap mokafnya mahal, lebih murah terigu impor. Ya modal kita nggak maju-maju. Harus pemerintah turun tangan. Ya, kalau mau teruskan itu harus ada kandungan lokalnya. Ini secara teknologi bisa, kan begitu ya. Harus. Menarik sekali Pak Mindo. Ya. Bagaimanapun juga memang harus ada keberpihakan pemerintah Ya. kepada petani. Dan Ya. keberpihakan pada petani itu bisa dalam bentuk ini subsidi harga. Di negara-negara yang maju itu pada umumnya ada subsidi harga. Pemerintah membeli harga dengan harga yang wajar, sementara untuk masyarakat harga yang misalnya aja cassava tadi. Apa itu memungkinkan ke depan itu? Cassava ini untuk dibuatkan menjadi dicampurkan dengan tepung terigu itu nggak perlu subsidi.
Itu akal-akalan saja harga tepung terigu tiba-tiba lebih murah daripada cassava, ya, tiba-tiba. Kan begitu. Ya. Wajibkan bahwa itu campur. Karena apa? Karena itu tumbuh di tanah Indonesia, ya. Di tanah kita bisa tumbuh singkong itu. Dengan demikian singkong tumbuh, ada pembelinya. Ya, pembelinya itu tidak perusahaan besar, boleh perusahaan UMKM. Dia yang memproduksi. Setelah menjadi mokaf, modified cassava, itu dipakai sebagian besar oleh perusahaan yang membuat mie itu. Itu harus aturan pemerintah. Begitu loh. Lah dulu waktu masuknya terigu itu berapa tahun mereka tidak membayar pajak itu. Ya. Dan sekarang ini 12 juta metrik ton impor terigu. Itu luar biasa. Luar biasa. Dia harus berani, pemerintah harus hadir. Betul. Loh, jangan takut sama luar lah. Kalau kita nggak, memang kita kalau nggak makan mie instan mati ya Pak? Enggak lah. Tergantung bagaimana pimpinan di atas memberikan contoh. Betul. Ya, pemimpin bertanggung lakukan. Ya, presiden melakukan, menteri melakukan, bupati melakukan, camat melakukan acara-acara berbasis pangan lokal. Luar biasa pengaruhnya. Karena seperti itu, jadi saya kira kedaulatan pangan itu nggak hanya ketahanan pangan ya. Kedaulatan pangan itu harus dicapai dengan gerakan seluruh stakeholders, seluruh masyarakat memahami ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi terhadap rambut putih ini ya, harus langsung tancap gas ya. Saya kira itu harus disiapkan dari sekarang ini. Disiapkan tancap gasnya itu ya. Betul. Ya, jadi disiapkan semua. Jadi begitu nanti jadi jalan langsung. Bisa, saya yakin Pak Ganjar bisa melakukan itu. Karena Pak Ganjar ini bukan orang yang baru di pertanian, dia paham pertanian, paham bagaimana menggerakkan Indonesia yang daerah agrikultur ini untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya. Dan kebetulan Jawa Tengah itu juga menjadi sentra-sentra produksi pertanian yang cukup andal di samping Jawa Timur. Jadi pengalaman memimpin, pengalaman menjadi petani sewaktu masih kecil itu adalah sesuatu yang akan memberikan warna tersendiri terhadap kepemimpinan yang akan datang seandainya diamanai oleh rakyat Indonesia tentu aja. Ya, tadi kita baru bicara singkong, menjadi cassava begitu ya, modified cassava. Banyak kegunaannya untuk industri yang non food juga ada. Tapi selama masih bisa untuk pangan, kita lakukan untuk pangan kan begitu. Karena itu lebih utama. Dari 10 itu kan baru 1. Ada 10 yang diarahkan Ibu Mega, itu baru 1. Ada juga yang diarahkan porang. Porang ini sedih kita. Dulu harganya bagus. Ya. Tiba-tiba drop. Mengapa drop? Wajar. Single buyer. Pembelinya tunggal dari luar. Ya. Yang pertama, kita harus masuk. Bagaimana tidak hanya di pembenihan, bagaimana supaya produksinya lebih besar, lebih banyak per satuan hektar tanaman, tetapi juga bagaimana sampai di hilirnya waktu pameran. Dalam Rakernas 4 PDI Perjuangan kemarin, kita datangkan 2 perusahaan UMKM yang sudah bisa mengolah mulai dari ubi sampai ke produk akhir, sampai ke beras analog berbasis porang, sampai kepada mie berbasis porang. Nah, ini bagaimana misalnya Kementerian Koperasi dengan pendanaannya bisa mendukung seperti ini. Ini yang baru kita ketahui kan baru 2. Mungkin masih banyak lagi di sana yang seperti itu. Tinggal kita cari nanti. Kalau itu berjalan, itu lahan perhutani itu ada 1 juta hektar di Pulau Jawa ini yang bisa ditanami porang di antara pohon-pohon. Luar biasa. Betul. Itu jadi bagaimana produktivitas nasional jadinya dari singkong, dari porang, dari sorghum. Kemarin juga dikenalkan di sana itu bagaimana mengolah sorghum jadi pangan untuk daerah-daerah yang marginal, yang kering,
yang susah air, padi susah tumbuh, jagung susah tumbuh, sorghum masih sangat bagus. Dengan demikian seluruh tanah di Nusantara ini bisa ditanamin untuk pangan. Tetapi pangannya beda-beda ya. Bahannya ada sorghum, ada orang, ada padi, ada kedelai. Nah, ini yang harus dikerjakan ke depan. Inilah yang harus kita kerjakan, berbasis dalam negeri, berbasis lokal. Saya kira tidak ada negara yang bisa maju tanpa maju dia punya pangan. Nggak ada itu. Tanpa maju pertaniannya nggak ada. Setelah pertanian itu maju, barulah ada industri kimianya, industri mobilnya. Udah selesai dulu dia dengan pangan nasional. Ya betul. Gitu loh. Yang jelas tidak ada pangan, berarti negara itu tidak akan mungkin bisa mandiri. Karena itu kemandirian pangan mutlak harus dikejar. Betul. Ini baru kita bicara pangan yang berbasis daratan. Ya. Belum lagi kita pangan yang berbasis maritim, berbasis laut, di mana kita ini sangat panjang pantainya. Itu belum kita bicara di sana. Lain lagi nanti program-programnya di situ. Nilainya pun lebih tinggi lagi di situ. Tetapi dibutuhkan memang teknologi yang bisa diaplikasikan oleh masyarakat di pesisir. Bisa. Kedaulatan pangan harga mati. PDI Perjuangan secara khusus mengangkat masalah kedaulatan pangan dalam Rakernas keempat. Topik ini menjadi bahasan karena dunia sedang dihadapi krisis. Presiden Jokowi secara spesifik menyinggung konflik Rusia dan Ukraina sebagai akar masalah. Menurut dia, situasi geopolitik yang tak menentu, konflik yang terus berkembang dan tantangan perubahan iklim akan membuat negara berkembang seperti Indonesia menderita. Bagaimana tidak, negara berkembang masih bergantung dengan pasokan pangan seperti gandum dari mereka yang berkonflik itu. Artinya, lama-lambat jika masalah ini tidak dipecahkan, kelaparan akan menjadi masalah baru yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Makanya, Jokowi menegaskan para capres tidak bisa hanya sekedar membangun ide soal pangan ini, tapi juga harus punya langkah taktis. Sebab, jalan satu-satunya untuk mengatasi masalah itu adalah membangun kemandirian, kedaulatan pangan, harga mati. Apalagi Indonesia punya sumber daya alam yang bisa memenuhi kebutuhan pangan. Keberagaman ini tentu menjadi tonggak dari perwujudan kemandirian. Jika negara bisa wujudkan hal demikian, maka Indonesia tentu bisa lepas dari ancaman yang mengerikan. Presiden Jokowi meyakini Ganjar Pranowo punya kemampuan untuk mengatasi itu. Apalagi si rambut putih ini memang sudah punya rencana taktis agar Indonesia berdaulat di bidang pangan. Langkah taktis Ganjar untuk wujudkan hal itu ada 3. Pertama, aktivasi birokrasi untuk memantau ketersediaan suplai dan permintaan. Kedua, menggenjot sentra produksi bahan pokok. Ketiga, menyeimbangkan neraca ekspor impor pangan. Selain itu, dia juga mendorong kedaulatan pangan melalui diversifikasi atau keanekaragaman yang dimiliki masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Biarkan yang makan papeda tetap makan papeda. Biarkan yang makan tiwul tetap makan tiwul. Dan yang makan beras juga makan beras. Karena sorghum pun bisa menjadi sumber pangan. Biarkan. Karena itulah sumber pangan yang sangat variatif yang kita miliki. Langkah yang telah disiapkan Ganjar ini adalah upaya yang masuk akal. Tentu sangat disayangkan jika langkah taktis itu tidak terwujud. Sebab masalah ini tidak hanya untuk 1-2 tahun ini saja, tapi dampaknya akan terasa pada 5-10 tahun ke depan. Maka sudah saatnya mempercayakan nasib bangsa ini kepada yang sudah punya pengalaman, punya segudang langkah strategis, bukan sekedar polesan manis. Gimana ini tadi kan cerita masalah pangan di laut, Di darat tadi.
tadi sudah di darat, kita ngurusin pangan di laut. Lautan kita itu sekitar 3/4% dari total wilayah kita. Artinya di laut itu kan luar biasa potensinya. Nah, gimana itu tadi, Pak Indra? Ya, potensi laut kita itu besar sekali, besar sekali. Saya hanya mau masuk bagaimana memanfaatkan potensi yang besar ini untuk nelayan-nelayan dan masyarakat pesisir. Ya, saya tidak menggali untuk perusahaan-perusahaan besar bagaimana menangkap ikan, tetapi bagaimana potensi yang besar ini untuk masyarakat pesisir dan nelayan-nelayan kecil. Ya, nah kita lihat bahwa sudah dikembangkan beberapa tahun, kementerian banyak yang masuk di situ, pernah juga Kementerian Koperasi, pernah juga Kementerian Perindustrian, pernah juga Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan rumput laut. Nah, tetapi pengembangan rumput laut ini tidak saya melihat kontinuitasnya. Ya, kalau hanya tanam, tiba waktunya 45 hari, panen, keringkan, jual. Lebih kepada seperti itu yang terjadi. Itu artinya negara hanya menyiapkan permodalan yang dianggap untuk masyarakat pesisir itu, tapi sesungguhnya itu untuk pengusaha besar. Ya, karena bahan baku masih jualan pengusaha besar. Jadi ini supporting dari pemerintah ini sebenarnya kalau saya melihatnya lebih kepada pengusaha besar. Jadi harus masuk teknologi di sini, harus ada pengolahan di sini, harus ada nilai tambah di sini. Saya pikir BRIN kita yang sekarang sudah punya ancang-ancang untuk itu. Semoga anggaran untuk ini bisa dilakukan sehingga itu bisa dimanfaatkan tidak hanya bahan baku, ya, ada nilai tambah di sana, ada nilai tambah di sana. Yang kedua misalnya, pada saat-saat tertentu ikan itu limpah ruah, ya, di beberapa daerah di Indonesia bagian timur itu. Saat-saat tertentu itu tidak mampu, dia terpaksa buang ikannya juga ke laut, sebagian juga di tanah, karena mereka masyarakat di sana hanya mau makan ikan yang sangat enak. Kalau buat kita di Pulau Jawa, sampai itu enak. Makanya sampai disebut orang iwa tempe ya. Karena kita bikin iwa itu kan ya. Kalau di daerah kita di timur sana hanya sangat ikan dan enak. Nah, kenapa tidak ada teknologi yang sederhana, yang murah untuk mengeringkan ini? Keringkan dia. Bagaimana mengeringkan ikan ini tanpa harus asin? Karena tidak semua orang suka ikan asin. Nah, tapi semua orang suka ikan laut. Nah, bagaimana dikeringkan ini tanpa asin? Nah, itu kan harus dipikirkan. Memang itu remeh-temeh, tapi yang remeh-temeh itu yang dibutuhkan oleh rakyat meningkatkan pendapatannya. Ya, yang seperti itu yang kita pikirkan. Kalau kita lihat panjang pantai Indonesia itu kan luar biasa. Luar biasa. Ya. Kemudian rumput laut itu di semua pantai itu sepanjang tidak terkontaminasi itu tumbuh dengan baik. Ya. Saya punya teman juga yang sekarang ini menjadi ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia, dan dia itu aktif sekali mensosialisasikan ini penanaman rumput laut. Nah, masalahnya tuh memang ini kita hanya nyiapin seperti yang Bang Hindul sampaikan tadi, nyiapin rumput laut dikeringkan gitu aja, akhirnya kan kembali ke pemodal-pemodal besar itu. Kembali ke modal-modal besar. Jadi kita bantu saat itu. Sama dengan tadi saya katakan ya, kembali ke dengan tadi. Kalau orang itu sudah bisa jadi beras analog, kalau orang itu sudah bisa dalam bentuk mie, berapa kemampuan kita menyerapnya? Yang mampu sekarang itu kan harganya beras orang itu sekitar 250.000 per kilogram. Penduduk kita ini 270 lebih. Katakanlah yang punya kemampuan membeli itu 50%. Udah 125 juta. 130 juta. Dari 130 juta ini, katakanlah yang memperhatikan badannya ingin sehat, tidak diabetes, tidak gemuk. Nah, yang makan di orang tadi ya. Katakanlah 60% dari situ.
60% dari 130 itu 78 juta. Nggak perlu mikir ekspor. Untuk kita saja nggak cukup. Iya, betul. Ya, nah begitu juga tadi itu soal pangan yang dari rumput laut. Ya, toh? Jadi lagi-lagi tidak boleh sih membayar hanya pada perusahaan, enggak, harus bisa nilai tertentu. Alhamdulillah kalau bisa sampai dikonsumsi. Kalau sudah diolah bisa dikonsumsi, begitu itu di tingkat kabupaten, di tingkat desa, begitu itu harga akan naik. Ya, pabrik nggak mau beli, ya kita makan aja. Kan begitu ya. Ya, betul. Yang seperti itu. Ya, itu belum cerita kita garam. Nah, garam importasi kita itu besar. Ya, katanya standar kita nggak cukup. Siapa bilang nggak cukup? Buat karena terbuka apa standarnya itu? Ya, loh. Ini saya khawatir malah SNI-nya dinaikkan sehingga tidak seluruhnya hasil rakyat itu bisa masuk di sana. Betulkah harus seperti itu? SNI-nya standar nasionalnya? Ya, kenapa harus ikut-ikut dari luar? Ya, mana batas aman di situ? Jadi yang garam ini juga perlu diperiksa kembali ini. Hampir semua pangan Iya. kita itu impor kecuali kelapa sawit itu aja. Ya, Kelapa sawit itu agak di ban gitu. Tapi kan kita sudah bisa mencari jalan keluar. ya. Nah, kalau misalnya saja garam, kemudian juga lautnya bisa dieksploitasi, apalagi kalau kita bisa mempergunakan tanah-tanah marginal yang ada di sini untuk ditanami tanaman-tanaman yang mampu beradaptasi, itu kan luar biasa. Ya, jadi misalnya tanah-tanah yang sementara ini dianggap tidak bisa dimanfaatkannya, bekas-bekas tambang. Ya, toh? Tanah yang pH-nya rendah. Ya, peneliti kita di Indonesia itu banyak. Saya berharap BRIN mengundang peneliti-peneliti, ayo, ya, atas nama negara dikasih 20 hektar, 30 hektar untuk uji coba. Saya yakin banyak peneliti yang mau bergotong royong untuk menyelesaikan masalah pangan kita. Jangan dikira hanya yang di kementerian tertentu yang memperhatikan masalah pangan ini. Ya, yang di luar juga dengan rasa gotong royong akan banyak. Dibuka saja ruang itu. Ya, banyak hal bisa kita lakukan. Artinya R&D, budget R&D yang sekarang ini rendah, kan memungkinkan untuk dinaikkan supaya bisa menangani kegiatan-kegiatan yang semula tidak bermanfaat menjadi bermanfaat buat kita semua, terutama untuk masalah ketahanan pangan, kan gitu Mbak Milo ya? Ya, kalau anggaran penelitian pengembangan BRIN itu wajib dinaikkan itu. Mana bisa kita maju? Nggak ada negara ini maju tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi. Nggak ada. Betul sekali. Ya, dan itu nggak bisa datang tiba-tiba, itu research. Jadi sudah betul lah namanya itu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tapi anggarannya pun ya harus cukup lah mendukung, jangan hanya sekedar nama. Iya toh, harus. Jadi teman-teman di DPR ya harus mendukung itulah. Ya kan, soal anggaran ini kan banyak juga ditentukan di DPR. Betul. Kita harus mengerti juga teman-teman bahwa seperti BRIN ini perlu kita tingkatkan. Nah, dengan cara seperti itulah mereka akan lebih luasa juga untuk menyatukan, membuat jejaring dengan peneliti-peneliti di luar pemerintah yang ada sekarang. Nah, ada sekarang saya yang saya pimpin itu menemukan padi, itu kita kasih nama MSP 65, Mega Sejahtera Petani. Oh iya. Itu kita lakukan itu 65 hari, paling lama 70 hari, lihat ketinggian sudah panen. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Ya kan begitu ya. Nah, ini sekarang kita sedang bertanam bersama-sama dengan Badan Pangan Nasional, bersama-sama dengan BRIN, bersama-sama dengan Santiang Seri. Ya, itu di Sukamandi. Luar biasa. Sukamandi kan ada 3.000 hektar. Iya, kita pakai masing-masing 15 hektar. Kalau pas ada waktu, direncanakan kita itu antara tanggal 14, tanggal 15 panen. Pas umur 68 hari itu.
Nah, kalau bisa seperti itu, untuk daerah-daerah tertentu bisa minimum 3 kali ya. Iya. Jadi untuk mencapai kebutuhan nasional itu tidak terlalu susah. Betul. Tapi tetap harus usaha kita, nggak boleh simsalabim. Ya, tetap harus usaha. Tapi kalau kita lihat target tahun 45 menjadi lumbung dunia, kan tidak hanya target memenuhi kebutuhan sendiri gitu. Ya, Indonesia ini ya itu terdiri atas pulau-pulau. Kekayaan lokalnya luar biasa. Beda dengan Tiongkok yang itu ya daratan Iya. sama semua. Kalau kita ini suasananya beda-beda loh. Iya, betul. Tanah mineralnya beda-beda loh pulau-pulau kita ini. Betul. Itu semua punya keunggulan masing-masing. Nah itu kekayaan kita. Jadi kalau teman-teman ada yang mendefinisikan merencanakan menjadi lumbung pangan dunia, bisa jadi asal kita sungguh-sungguh melakukannya ya. Dan Ada juga- komitmen. Juga pemanfaatan lahan-lahan Iya. yang sekarang ini masih pada terlantar, apakah lahan-lahan tadi yang disampaikan Pak Mindu, Ya. lahan Teks perhutani, tambang, tambang, ya atau perhutani kerjasama sama rakyat. Iya, betul. Ya begitu ya. Iya. Itu bisa dilakukan. Nah berarti misalnya saja BUMN pangan diberi tugas untuk industrialisasi pertanian, kemudian memiliki HGU yang cukup luas, kan memungkinkan ya Pak Menteri? Sangat memungkinkan kalau diberi penugasan ke BUMN pangan langsung punya HGU. Kalaupun belum ke arah sana, mungkin bisa kerjasama dengan HGU BUMN yang lain, ya kan Iya. begitu ya. Lihat posnya lah bagaimana awalnya posnya kan harus rendah dulu itu ya. Iya. Tetapi boleh penugasan itu diberikan ke BUMN pangan, ya. Ya memang harus BUMN pangan lah yang berpikir keras ke arah situ. Betul. Gitu ya, kan ada banyak tuh ya. Ada ID Food ya, ada Berdikari, ada Santiang Seri, ada Pertani, ada Bulog. Iya. Nah, PT Pupuk Indonesia masuk juga bagian dari itu. Kenapa tidak? Iya. Ya, sangat bisa. Sangat Terus bisa. kalau kita lihat di tempat-tempat lain itu, BUMN pangan suatu negara itu punya luasan lahan yang cukup besar. Iya. Kita hanya punya 3.500 di Santiang Seri itu. Itu pun nggak ngerti itu tanahnya di mana. Ya, jadi nggak cukup lah itu ya. Nggak Kita cukup harus sih. banyak dan banyak masih tanah-tanah yang bisa dikelola oleh BUMN. Jadi misalnya tanah-tanah yang dibagikan itu yang nggak cukup hanya dibagikan kepada rakyat tanpa ada percontohan di sana. Ya, Iya, iya. ya jadi kalau dihadirkan juga BUMN di situ sehingga BUMN jadi intinya di sana infrastruktur masuk ke sana keangkatlah rakyat yang mendapatkan tanah-tanah yang diberikan itu. Begitu. Iya, betul. BUMN ambil itu, ambil peran di situ. Nah, sekarang kalau misalnya sekarang ini kan pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk input ya, subsidi. Kalau subsidi harga memungkinkan nggak ya itu ya? Subsidi harga itu pemerintah membeli misalnya beras dengan harga wajar, misalnya 7.000 gitu. Tapi pemerintah menjual beras tetap harga murah, harga yang terjangkau. Itu apakah ada kemungkinan kayak gitu? Jadi subsidinya bukan subsidi input, karena kalau subsidi input agak gampang susah juga kelihatannya itu. 2 periode yang lalu Menteri itu sudah membuat uji cobanya itu di daerah Karawang. Ya subsidi dari hilir dari output itu ya. Iya, iya. Itu belum berhasil. Oh, Banyak iya. faktor yang membuat belum berhasil. Yang kedua juga kemungkinan besar dana kita ya tidak cukup besar untuk memberikan subsidi di akhir. Oh, Nah, oke. kalau subsidi di awal lebih memungkinkan dan teknologi harus masuk. Iya, iya. Ya. Jadi misalnya begini ya, harga padi, harga gabah kemarin itu udah 7.000. Senang, per definisi senanglah petani. Iya. Tetapi saat itu gabah itu masih dimiliki petani atau sudah tidak, sudah di pedagang. Nah, kan gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi per definisi kita ambil saja lah di petani kan diuntungkan 7.000. Nah, ini langsung ada orang yang protes ketinggian. Iya, iya. Ya tuh, Iya. saya lihat harga beras masih mampu kok rakyat.
Betul. Ini kalau harganya seperti 7.000 ini kan merangsang, menstimulasi si petani untuk berproduksi lebih banyak produksinya di lahannya, kan begitu. Nah, nanti perusahaan yang penggilingan akan berinovasi, mengembangkan teknologi supaya semuanya bisa dimanfaatkan. Gini ya, gabah. Kalau kita bicara gabah yang ada selama ini, gabah pecahkan, polis, berasnya jual. Yang diterima penggilingan padi hanya itu, dari jasa membuat menjadikan beras itu, sehingga harga padinya pun terbatas. Nah, kalau nanti di luar itu sudah bisa keluar dari pabrik itu, dari sizing ini, beras kepala, menir ya, beras patahnya langsung bisa dibuatkan jadi tepung, tepungnya jadi bentuk bihun, mie begitu itu ya. Karena ada nilai tambah di sini. Karena ada nilai tambah di pengusaha ini, dia bisa menaikkan harga beli gabahnya. Begitu. Belum lagi sekamnya. Sekam itu udah habis bakar itu. Yang saya khawatir, sekam di daerah Bogor ini habis ditarik untuk membakar di kilennya itu, perusahaan semen dicampur batu bara. Betul. Padahal kalau itu kembali ke lahan, itu dalam bentuk pupuk yang sangat bagus. Hanya memberikan teknologi yang disebutkan teknologi pirolisa, membuat gabah ini menjadi arang. Ya, ada teknologinya sehingga punya harga. Nanti coba di search berapa harga arang sekarang. Banyak loh. Itu loh. Mahal daripada harga berasnya ya. Nah, itu kan harga arang sekam itu mahal. Tapi penggilingan padi kita kan tidak mempunyai teknologi itu, tidak dikenalkan dengan teknologi itu. Jadi kalau dedaknya masih hanya untuk pakan sekarang, tapi kalau bisa diekstrak, diambil minyaknya, ampasnya baru untuk pakan, lain lagi. Jadi mendalam mengerjakannya dari gabah ini. Nah, pertanian itu kita harapkan sampai ke hilir itu ngurusnya, ya. Itu niscaya kita akan maju berbasis pertanian dan kelautan, ya. Itu menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bang Mindo ini. Terima kasih. Kita berlanjut di season berikutnya. Langsung. Setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Enggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Visi taktis itu harus kita miliki. Bukan visi misi yang terlalu bagus di awang-awang, tapi visi taktis, rencana kerja detail harus kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Yang terhormat, yang sangat kita banggakan, kader terbaik PDI Perjuangan, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, buat saya pribadi beliau adalah mentor yang telah memberikan banyak sekali pelajaran sehingga kami mendapatkan banyak ruang untuk bisa belajar. Terima kasih Pak Presiden. Assalamualaikum sahabat-sahabat Mapurina dan Kerabu Koncone Rambut Putri. Nah, ketahanan pangan tentu aja kita akan berangkat juga dari media yang ada di Indonesia. Media tanah sejak revolusi hijau
pemupukan yang luar biasa, pemupukan kimia yang luar biasa menyebabkan kemampuan untuk menumbuhkan bahan-bahan makanan itu mulai menurun. Nah, ini bagaimana cara-caranya itu, Bang Hindu itu, supaya tanah itu sehat kembali? Karena kalau tanah tidak sehat, saya khawatir, masyarakat khawatir, negara juga khawatir, produktivitasnya akan tidak tercapai luas gitu. Ya, jadi kedaulatan pangan atau produksi pangan supaya kita tercapai kedaulatan pangan. Produksi per hektar itu kan banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi itu tidak hanya benihnya tanaman itu, tetapi juga kondisi tanahnya, medianya. Nah, kita bicara soal tanahnya ini. Nah, pada tahun 2007 DPR RI Komisi 4 bersama dengan Kementerian Pertanian waktu itu sudah menyepakati bahwa menurunnya C organik tanah di Pantura, kita ambil contoh Pantura, Jawa Barat waktu itu mengakibatkan produktivitasnya menurun, ya, karena kurang gembur dia. Nah, kurang gembur itu juga terlihat misalnya nanti kalau sudah nggak ada cacing di situ itu sama sekali itu udah padat, ya, Jadi indikatornya gampang ya, gampang. Nah, waktu itu disepakati memberikan cuma-cuma waktu itu, memberikan cuma-cuma untuk percontohan, memberikan bukan pupuk sebenarnya, bahan organik untuk dicampur ke tanah itu begitu ya. Yang kemudian namanya, mungkin supaya mudah mengingatnya, teman-teman di Kementerian Pertanian itu menyebutkan pupuk organik granul (POG). Ya. Tapi sebenarnya nggak bisa ditulis ini berapa haranya ini, hara ini. Oke, pupuk organik granul, katakanlah seperti itu. Nah, dulu rencana awalnya itu, pertama itu untuk beberapa daerah diberikan dulu itu cuma-cuma, ya, cuma-cuma diberikan. Tahap yang kedua, ya, pindah tempatlah yang diberikan cuma-cuma ini. Yang pertama yang sudah melihat bagus hasilnya, diberikanlah harga subsidi. Dia sudah terpancing kan? Nah, ini musim tanam berikutnya ke sana lagi itu, maka yang cuma-cuma tetap ada, yang disubsidi ada, lalu diberikanlah kepada masyarakat yang namanya alat pengolah pembuat pupuk organik supaya bisa dikerjakan di tingkat petani, memberdayakan petani, kan begitu. Diberikan semua di situ. Nah, jadi ada 3 tahap, ya, sampai pada akhirnya nanti itu yang cuma-cuma pun sudah tidak ada lagi, yang subsidi juga sudah tidak ada lagi. Petani sudah mempunyai alat untuk memproduksi sendiri. Jadi bergerak hasilnya dari petani untuk petani, karena mereka sudah berdaya. Nah, ini nggak terus berjalan ini. Kenapa itu nggak terus berjalan? Jadi subsidinya yang terus menerus. Nah, untuk hal seperti ini juga akibat undang-undang otonomi daerah, ya, itu penyuluh lapangan itu jadi kurang berfungsi. Padahal penyuluh lapangan itu sangat banyak manfaatnya, sangat berfungsi untuk menuntun, mengarahkan petani. Iya. Ya, itu sangat. Ini kita sedih kita. Ini harus direvitalisasi kembali penyuluh lapangan ini, ya, supaya apa yang disampaikan dari pusat, apa yang disampaikan oleh para ahli yang sudah dokter belajar lama itu, ya, itu untuk nyampainya ke petani kan ada itunya. Iya, betul. Ada jembatannya. Nah, penyuluh lapangan itu jembatannya. Jadi penyuluh lapangan sekarang tinggal sedikit jumlahnya, ya. Bukan hanya sedikit jumlahnya, kadang-kadang di bagian organisasinya nggak ada. Betul. Itu keluhan-keluhan dari para penyuluh. Nggak ngerti tuannya siapa, maksudnya atasannya siapa. Jadi itu menyebabkan juga motivasi untuk memberi penyuluhan itu jadi
nggak karu-karuan, nggak termotivasi. Ini sambil lalu mikir ya, mungkin belum full kita statement saya ini, tapi saya jadi berpikir mungkin juga karena kepala dinas pertanian antara lain itu bosnya kan bukan menteri, bupati bos. Iya. Jadi nggak nyambung ini gitu. Tidak seperti yang wajib diikuti. Iya. Sudah susah di pusat, sudah memberikan pikiran banyak orang. Ya, itu energi dokter-dokter itu merumuskan itu kan besar itu. Betul. Terus nggak sampai di lapangan. Iya. Karena kinerjanya si kepala dinas tergantung kepala daerah, bukan pekerjaannya ini. Begitu. Mungkin seperti itu. Semoga salah. Oh, kayaknya ada benernya juga sih. Nah, ngomong-ngomong mengenai benih. Ya. Benih kan salah satu juga yang berpengaruh langsung produktivitas tanaman. Jadi samping ada tanahnya, ada yang membimbing, kemudian tentu saja infrastrukturnya, pengairan, tapi juga benih. Nah, Ya. benih tadi yang sudah di Kerawang itu kan luar biasa, cuma 65 hari. Nah, benih memang ada undang-undangnya ya, bahwa benih itu harus disertifikasi, harus diumumkan, harus disahkan oleh pemerintah. Saya kira itu betul, karena pemerintah lah yang bertanggung jawab terhadap keamanan rakyatnya ini kan ya. Iya. Nah, rakyat. Tetapi soal benih ini kan tidak hanya di lembaga pemerintah, di lembaga luar pemerintah juga banyak yang mengusahakannya. Ini harus diajak ngumpul ini, begitu loh ya, diajak ngumpul. Nah, ada satu hal yang menarik ya, satu hal yang menarik, kita mengembangkan padi, yang mengembangkan ini Pak Surono Danu dari Lampung Tengah, MSP 1 ya, itu produktivitasnya tinggi. Nah, karena saya memimpin lembaga, kita punya PDI Perjuangan, punya sekolah lapang pertanian. Ya, sekolah lapang pertanian DPP PDI Perjuangan. Kita sudah melatih petani sejak 2005 ya. Lebih dari 10.000 sudah yang kita latih di sana. Nah, karena ini belum disertifikasi oleh pemerintah waktu itu, maka kita tidak boleh mengatakan ini benih boleh dijual. Nah, kita katakan bagikanlah ke antara petani. Iya. Bahwa gabah ini masih bisa ditanam kembali sehingga tidak melanggar peraturan perundangan, kan begitu ya. Ini jadi menarik karena di Mapurina itu banyak juga breeder-breeder yang mirip dengan Pak Surono Danu, Pak Ali Zum salah satunya. Ya. Jadi peneliti itu kan kadang-kadang berpikir saya sudah meneliti susah-susah, kenapa harus membiayai untuk uji multilokasi? Memungkinkan nggak ya suatu saat uji multilokasi itu dananya diambil dari APBN sehingga memacu para peneliti-peneliti supaya dia lebih keras penelitiannya. Kalau menghasilkan itu kan suatu kebanggaan tersendiri. Sangat mungkin dari APBN. Buat sekarang ini sangat mungkin bekerja sama dengan BRIN untuk itu. Ya toh? Kalau belum bisa kerjasama dengan itu, kami siap. Sekolah lapang pertanian kami siap. Kami akan sebarkan di seluruh daerah. Nanti tinggal dicek aja berhasil nggak di sana, begitu ya. Tapi yang pasti aman. Kita tidak akan melakukan hibrida, kita hanya melakukan yang lokal supaya keamanannya pasti ya. Kita tidak melibatkan teknologi rekayasa supaya tidak nanti ada kekhawatiran yang lainnya. Ya, gitu. Boleh, siap kita kerjasama. Wah, ini satu informasi yang sangat ditunggu-tunggu teman-teman Ya. para peneliti. Pak Sianipar kelihatannya waktu jualah yang harus mengakhiri diskusi yang sangat menarik ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon barangkali ada closing statement dari Pak Sianipar, kami persilakan. Ya, untuk masa depan Indonesia, apa yang dikatakan oleh Bung Karno 71 tahun lalu itu masih relevan dan itu harus kita teruskan. Tidak ada negara maju ya tanpa pangannya aman. Jadi kita teruskan apa yang dikatakan oleh Bung Karno itu, kemandirian. Terima kasih. Terima kasih. Demikian sahabat-sahabat Mapurina dan sahabat-sahabat Krafu, bincang-bincang dengan Pak Sianipar yang sangat menarik. Saya yakin kita masih gak akan puas karena terbatasnya waktu.
kita bisa ketemu di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bang Mindo, luar biasa. Tapi sekali lagi ucapin dong, selamat menonton Kerapu TV. Ini Bang, saya ada di tengah-tengah. Oke ya. Selamat menonton Kerapu TV. Kerapu, koncone rambut putih. Nah, gitu. Terima kasih, luar biasa. Bang Mindo, Terima kasih Pak Mindo. Nah,